Mute, Mbak. Maaf Bapak. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali agenda kita pada pagi ini, marilah kita memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan arahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi yang akan disampaikan oleh Bapak Sartana selaku Kasubdit Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Kepada Bapak Sartana kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Cynthia. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Direktur, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Ari Bawo Kurniawan. Yang saya hormati Pak Ibu Kasubtim di lingkungan Direktorat SMK. Yang saya hormati Mbak Tri khususnya sebagai penanggung jawab kegiatan uh, webinar pada terkait webinar apa namanya webinar game dan bersama dengan AGT Academy. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, teman-teman semua yang ikut pada kegiatan kami pra seminar ya, pra webinar pada pagi hari ini. Semangat semuanya, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, siswa semuanya semangat ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita masih diizinkan untuk berjumpa walaupun hanya lewat Zoom, lewat secara daring. Namun sekarang ini yang namanya daring adalah sesuatu hal yang memang sudah menjadi keniscayaan di mana kita harus bisa berkomunikasi dalam media sosial baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara online maupun secara offline. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyapa yang saya hormati dari CEO AGT Academy, Mbak Resti India Astari, beserta tim dari AGT Academy. Terima kasih yang sudah mendukung kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati juga para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sudah berkenan bersama-sama kami dalam pra-webinar pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu semuanya terkait dengan kegiatan pada hari ini berupa pre-webinar ini. Barangkali ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui, di mana bahwa pemerintah ya, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk sudah mendorong terkait dengan penguatan terhadap SMK melalui berbagai macam kegiatan, melalui berbagai macam program, di mana SMK ini adalah salah satu jenjang pendidikan yang cukup potensial ya untuk mewujudkan generasi Indonesia ya untuk menyongsong generasi emas di tahun 2045, di mana perlu kita ada penyiapan terhadap uh, anak didik kita ya terhadap para siswa supaya nanti lebih siap dalam menghadapi dunia sekian tahun ke depan supaya adik-adik SMK ini lebih siap dalam kondisi apapun nanti terkait dengan perkembangan zaman. Bapak, Ibu, dan teman-teman serta para hadirin yang berbahagia, anak-anakku SMK yang murid SMK yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menyongsong program pemerintah ini, di mana program ini adalah kita akan memberikan bekal bagaimana terkait dengan industri game, di mana nanti akan ada narasumber dari AGT Academy. Dalam hal ini nanti akan menyampaikan terkait dengan komitmennya ya mendukung pengembangan SDM yang ada di bidang vokasi khususnya ya khususnya lagi pada
anak-anak SMK, supaya anak-anak SMK itu mempunyai kompetensi sehingga nanti bisa bekerja, bisa berkolaborasi kepada siapapun di dalam bersinergi untuk dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri. Nah, selama rangkaian webinar nanti, peserta akan mendapatkan pembelajaran secara langsung dari para profesional, dari AGT Academy yang telah berpengalaman di dalam dunia game nasional. Jadi selama ini game itu kadang-kadang dilarang, tetapi ternyata game itu juga bisa mencerdaskan, bisa membangkitkan anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu dari tahap ini ya nanti adik-adik SMK ya kita akan mendengarkan apa sih yang nanti akan disampaikan, materi-materi apa yang disampaikan dari AKT Akademi. Kemudian nanti terkait dengan yang disampaikan oleh AKT Akademi ini tidak hanya secara teori ya, tapi nanti akan secara langsung ya. Bahkan untuk AKT Akademi ini siap menjadi mentor ya, mentor para siswa ya, mentor para industri, di mana kesempatannya akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Jadi ini adalah pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan yang nanti mungkin akan tidak kita temukan di sekolah. Oleh karena itu nanti para peserta ini termasuk nanti adalah para peserta webinar supaya nanti bisa mengikuti program webinar ini. Kemudian saya juga mengucapkan selamat ya dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada 34 SMK dari 16 provinsi yang telah lolos seleksi dan terpilih mengikuti program ini. Dan ini 16 provinsi atau 34 SMK ini adalah siswa yang SMK yang terpilih, di mana nanti program ini adalah bukti bahwa sekolah Bapak Ibu semuanya memiliki komitmen, kesiapan, dan semangat yang tinggi untuk terlibat aktif dalam transformasi dunia pendidikan, khususnya adalah pendidikan vokasi yang relevan dan dengan industri di masa depan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para siswa yang berbahagia, dengan apa namanya terkait dengan hal ini, ya persiapan webinar ini nanti mohon untuk bisa mengikuti dengan baik, ya sehingga nanti apa yang didapatkan dari AGT Academy ini dapat kita dapat kita pelajari, kita pahami dan mungkin dapat kita lakukan. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, para siswa yang berbahagia. Semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan stimulasi, memberikan motivasi buat adik-adik terutama ya SMK, murid dan SMK supaya kreatif ya, supaya nanti yang punya punya bakat atau punya kemampuan di dalam hal game ini nanti bisa bisa lebih baik dan nanti bisa menciptakan program atau menciptakan game-game yang kreatif yang bisa membangun karakter bangsa, bisa membangun karakter anak-anak yang ada di Indonesia. Demikian, marilah kegiatan prawebinar ini atas izin Allah SWT dan atas perkenan Bapak Ibu serta teman-teman semuanya serta para siswa semuanya, marilah kegiatan ini prawebinar ini kita awali dengan mengucapkan bersalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Taala, diberikan bimbingan oleh Allah Taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa menjadi karya kita, senantiasa menjadi keberkahan kita, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari saya. Jika ada jarum yang patah, janganlah simpan dalam almari. Jika ada tutur kata saya yang salah, janganlah disimpan di dalam hati dan mohon dimaafkan setulus-tulusnya.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sartana yang telah menyampaikan arahannya. Untuk selanjutnya ada sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Diharapkan untuk membuka kamera Zoom-nya dan terlihat mukanya di depan kamera ya Bapak Ibu. Baik. Ya, karena pesertanya lumayan banyak ya Bapak Ibu, kami mohon untuk menahan senyumnya beberapa saat agar terambil semua fotonya. Bapak Ibu mohon izin untuk yang belum masuk ke dalam kamera. Ya, sudah. Baik, mari kita mulai ya Bapak Ibu untuk fotonya. Senyum, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Sartana, apabila memiliki agenda lain, kami perkenankan untuk meninggalkan room Zoom ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Mohon izin harus Baik, kepindah Zoom yang lain. ya, terima kasih Pak Sartana. Baik, sebelum kita ke acara selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu yang nantinya memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat di Zoom dengan menambahkan nama serta asal SMK. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan materi dari Ibu Restia Winda Astari, selaku CEO Agate Academy. Kepada Ibu Resti, kami persilahkan. Mohon izin, selamat pagi Ibu Resti. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Baik Ibu, kami persilahkan. Ya, boleh. Terima kasih, Mas M. Boleh dibantu untuk siapin. Terima kasih, perkenalkan. Nama saya Restia, di sini CEO dari Agate Academy. Di sini saya nggak sendiri ya. Jadi saya ditemani oleh program manajer dari Agate Academy, yaitu Mas Alm Prisidin. Biasa juga dipanggil dengan M, seperti itu. Terima kasih banget ini Bapak Ibu dan adik-adik ya. Sebenarnya adik-adik masih merasa muda. Adik-adik dari SMK gitu, dari 34 SMK se-Indonesia seperti itu yang udah mau bergabung gitu di kegiatan hari ini. Semoga bergabungnya nggak gara-gara disuruh sama gurunya ya. Soalnya bergabungnya karena pengen ya, karena memang pengen melihat gitu ya, setidaknya industri game di Indonesia itu seperti apa. Nah, sebelum saya mulai mungkin eh, nanya dulu di sini, apakah secara rutin gitu ya teman-teman yang ada di sini, yang Bapak Ibu juga boleh gitu ya, memainkan game gitu ya. Kalau ada yang memainkan game, boleh ya, game apapun gitu ya, boleh di chat ya, saya gitu. Saya main. Coba yuk sambil ditunggu ini biar nggak ngantuk nih. Oh saya main nih semua. Ada pada main ya, seru. Ada dari Ubud, ada dari Medikakem nih tetangga nih. Ada dari SMK Telkom Malang, Kandeman. Oh, oke, saya juga main. Oke, jadi kebanyakan main ya gitu ya. Jadi harapannya gitu ya, apa yang kami sampaikan gitu di hari ini dan beberapa minggu ke depan. Oh, Tekken 5. Oh, luar biasa. Waduh, panjang banget ini saya ya. Ya, jadi harapannya ini nyambung ya, bakalan cukup nyambung gitu ya dengan dunia teman-teman sekarang seperti itu gitu. Saya mau menyampaikan beberapa slide seperti itu. Setelah itu nanti teman-teman akan dipandu oleh Mas M ya untuk kegiatan teknisnya. Wih, mantap. Banyak juga yang main game. Saya juga main sih. Kita next dulu aja. Jadi ini kami akan ngenalin dulu tentang Agate seperti itu. Jadi kan tadi teman-teman udah pada main game ya. Oh, banyak yang main Minecraft itu. Nanti setelah acara ini bisa tukeran ID ya. Kali aja ada yang main gamenya sama gitu biar setelah acara ini bisa mabar juga. Nah, ini kami mau menyampaikan dulu gitu terkait profil Agate gitu. Jadi kami di sini adalah pengembang game kayak itu. Bisa di next.
Tebak aku main apa? Ini jadi main game ini di chat nih. FF. Ada yang pernah denger nggak tapi sama Agate? Ini tapi kita nggak bukan yang bikin FF ya. Ada yang pernah denger nggak? Oh, aduh, mainnya Persona, Roblox. Oke, belum ya, kayaknya belum pernah dengar sama Agate ya. Jadi Agate itu adalah perusahaan kita bikin game kayak gitu ya. Buat yang udah tahu Agate bisa bisa chat juga ya. Aku tahu Kak gitu. Aku tahu Agate gitu. Yang tahunya sebelum hari ini maksudnya. Bisa bisa chat. Oke. Jadi Agate kita oh iya ada yang udah tahu. Mantap, 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 mantap. Mantap banget nih, teman-teman. Kita adalah pengembang game ya, buat yang belum tahu, kita adalah pengembang game, perusahaan yang bikin game gitu ya. Jadi kita nggak bukan beda sama perusahaan e-sport kayak gitu. Kita lebih ke membuat game. Nah, sebenarnya kita tuh udah ada dari 2009, jadi udah lama banget ya. Udah lama banget ada, tapi udah pada lahir ya harusnya teman-teman ya, tahun 2009 ya. Enggak, saya nggak main Roblox. Oh, baru lahir. Oke. Saya baru lahir. Kita udah dari tahun 2009, terus terus kita nanti dong mainnya. Wah, ada yang tahu Ripstorm, mantap. Kita udah ya salah satu itu Ripstorm ini, game yang ini itu adalah game yang diproduksi oleh Agate gitu ya bersama dengan PT sister company kita yaitu Conviction Labs. Itu Ripstorm, tapi di luar itu kita juga produksi game banyak banget gitu sebenarnya ya. Sampai 300 lebih game yang sudah kita produksi, tapi nggak semuanya bisa dicek di store gitu, karena beberapa game kami itu adalah game-game yang kita buat untuk klien seperti itu. Oke, kita next lagi ya. Nah, ini sedikit sejarah tentang Agatha, mungkin ada yang kenal, ada yang ini ada game Upin Ipin tapi bukan game Upin Ipin yang sekarang ya. Jadi kita dulu pernah bikin game Upin Ipin di tahun 2016 seperti itu gitu ya. Terus di sini kita mulai dari 2009 itu foundersnya Agatha ada 18. Pada saat itu masih mahasiswa, jadi masih pada muda-muda gitu ya. Nanti di minggu depan, gitu, tanggal 30, insya Allah kita akan dengar salah satu cerita dari salah satu foundernya Agate gitu ya. Bagaimana mereka yang waktu itu masih belajar kayak gitu supaya mereka lalu bisa bikin perusahaan yang sampai saat ini udah 200 lebih nih karyawannya kayak gitu ya. Nanti kita di minggu depan akan mendengarkan itu. Singkatnya, dulu di 2009 itu ada 18 orang. Kemudian kita selama perjalanan, di sini ada yang main Angry Birds. Nah, itu publishernya namanya Cilinggo. Lalu Agate juga pernah partnership dengan Cilinggo untuk merilis game yang dinamakan Up in Flames. Iya, banyak juga. Lalu di sini ada juga kita ada partnership juga dengan Square Enix. Terus kita rilis game kita sendiri, salah satunya adalah Football Saga. Ini yang web game nomor 2 top revenue di Indonesia. Jadi saat itu gede banget gamenya. Kita juga bikin game yang IP kita sendiri banyak. Ada Valtrian Ark, terus ada Memories, Code Atma, itu banyak. Dan terakhir di 2024 kita rilis Celestia Chain of Fate. Itu game dan kita mulai Riftstorm ya, tapi belum rilis itu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di tahun ini bisa dirilis lah. Nah itu sedikit cerita tentang Agate seperti itu gitu ya. Jadi kita ada banyak ya bisnisnya, ada bikin game yang emang buat dirilis untuk langsung ke pemain, dan tapi di luar itu kita juga ada bisnis lain gitu. Nanti dijelasin di slide selanjutnya. Next. Nah, ini nggak akan terlalu detail ya, tapi intinya kita itu bikin game uh, dari nol sampai bikin game jadi. Terus kita ada service berupa game art. Di sini ada yang suka gambar, bikin karakter. Nah, itu di Agate ada divisinya gitu, ada servisnya untuk membuatkan aset ya, bikin 3D, bikin karakter, animasi dan lain sebagainya gitu.
kita jualin. Kliennya kebanyakan dari luar negeri. Thank you. Iya, bagus ya gamenya. Coba nanti dicari Riftstorm ya. Terus kita ada game porting. Jadi game porting itu dari misalkan teman-teman main game di PC gitu. Terus ada nanti versi mobile-nya gitu. Nah, itu ada proses porting yang dilakukan di situ. Terus ada juga gamifikasi. Ya, jadi kalau gamifikasi ini bikin game tapi untuk keperluan edukasi, untuk keperluan marketing dan lain sebagainya. Next. Nah, ini beberapa game kami ya. Ada Valtian Ark, ini ada 2 series yang kita rilis. Valtian Ark ini jadi game pertama di Indonesia yang dirilisnya box ya. Jadi kebanyakan game sekarang kan rilisnya digital ya. Nah, kalau Valtian Ark ini sampai dibikin box kopinya. Terus ada Memories, ada Code Atma, dan juga ada Riftstorm. Next. Next. Nah, ini tentang Agate Academy. Jadi Agate Academy ini tempat saya dan Mas M bekerja ya. Itu kita masih satu bagian dari Agate. Nah, kita tujuannya di sini itu untuk ngebantu gitu ya. Karena Agate itu kan didirikannya salah satunya visinya itu adalah jadi tempat buat eh, generasi muda gitu ya, yang mau masuk ke industri game kayak gitu ya. Nah, kita melihat bahwa banyak gitu ya, banyak yang tertarik ke industri game seperti itu, tapi ya mungkin jumlah jurusan gitu ya atau mata pelajaran itu tuh nggak banyak gitu ya di sekolah atau maupun di universitas seperti itu. Nah, kita ada Agate Academy ini untuk mengakomodasi teman-teman gitu ya dari background apapun gitu yang ingin belajar untuk bikin game kayak gitu. Nah, sampai saat ini kita udah mencatat lebih dari 7.500 peserta program. Kita punya mentor industri lebih dari 20 dan kita punya jaringan kampus dan sekolah 345 lebih. Next. Ini jadi main tebak-tebakan. Padahal kenalan ya. Next. Bilang ya. Halo Mas M. Next. Jadi next. Nah, kita ini sebenarnya Agate Academy itu udah ada dari lama kayak gitu, cuman kita baru benar-benar fokus gitu ya ke pengembangan talenta itu di tahun 2009 seperti itu. Nah, kita di tahun 2024 ya, jadi di tahun lalu itu kita juga sudah tersertifikasi gitu ya, dari tersertifikasi secara global itu dengan Unreal dari Unreal. Jadi kita merupakan Unreal Autores Training Center. Sepertinya lagi ada sedikit masalah sama teman-teman. Apakah bisa melihat sesuatu di layar? Belum terlihat, Bu Resti. Oke, sepertinya lagi ada. Sekarang sudah, Bu. Oke, sih. Bisa di next, Mas M. Next. Nah, jadi kita sedikit bercerita gitu ya tentang kenapa sih kita menyelenggarakan webinar level up. Next lagi. Yang di hari ini dan rangkaian webinar selanjutnya. Bisa di next lagi? Kayaknya lagi ada sedikit permasalahan sama jaringannya. Ya, jadi singkat cerita gitu ya, sebenarnya eh, kita melihat bahwa di ranah SMK gitu, program keahlian pengembangan game itu baru tercatatnya di
tahun 2022 gitu. Jadi baru ada gitu ya, baru ada PPLG secara formal itu di tahun 2022. Sementara next, bisa next. Nah, sementara Agate sendiri itu kita udah mulai kan dari 2009 seperti itu gitu ya. Nah, terus untuk program studi khusus juga untuk di jenjang D3, D4 ataupun S1 itu masih sangat sedikit gitu ya. Jadi kita coba cari-cari untuk yang program studi khusus memang sangat sedikit. Walaupun sebenarnya ada ini ya, ada penjurusan atau peminatan gitu ya, ada penjurusan atau peminatan di kalangan di kampus seperti itu, tapi kami masih melihat itu masih cukup parsial kayak gitu ya. Jadi memang untuk mengembangkan talenta di industri game itu memang kita masih lumayan ini ya, lumayan tertinggal gitu ya, bisa dibilang seperti itu ya dibandingkan dari negara-negara yang lainnya. Karena dari jurusan ataupun dari SMK sendiri itu masih belum banyak gitu ya yang fokus ke pengembangan gitu. Next. Nah, kita juga melihat bahwa kita pernah beberapa kali ada kunjungan gitu ya ke kantor kami seperti itu gitu ya. Nah, kita menerima audiensi ya dari guru-guru utamanya gitu yang di SMK. Nah, itu tuh banyak yang eh, masih perlu adjustment gitu ya, masih perlu adjustment atau upskilling gitu ya supaya bisa mengajarkan hal-hal terkait game kayak gitu. Utamanya eh, terkait teknologi apa yang dipakai di game gitu ya. Karena kebenaran kalau di game itu evolving teknologinya itu sangat cepat seperti itu gitu ya. Terus kemudian juga harus cepat catch up itu ya sehingga harus cepat catch up itu guru-gurunya seperti itu. Makanya kami juga pernah menyelenggarakan juga upskilling untuk guru-guru. Next. Nah, ini ya. Jadi per tahun kemarin itu tuh ada sebuah peraturan presiden. Jadi game ini merupakan industri kreatif itu ya di sektor ekonomi kreatif yang mungkin mungkin dapat perhatian khusus bisa dibilang seperti itu ya karena di tahun lalu itu ada peraturan presiden untuk akselerasi industri game. Nah, di dalam peraturan presiden tersebut itu disebutkan bahwa industri game di tahun ini tahun 2025 di Indonesia pasar gamenya itu akan mencapai 36 triliun rupiah. Yang mana besar sekali gitu ya. Tapi sayangnya Tapi sayangnya gitu ya, kalau kita ngomongin industri game gitu ya, 99,5%-nya itu masih didominasi oleh game developer yang dari luar negeri seperti itu gitu. Bisa di next lagi. Next. Jadi kalau dilihat dari sini kan berasanya apa ya? Berasanya sih sayang gitu ya. Sayang banget gitu ya industri segede gini tapi masih apa tuh namanya masih didominasi oleh asing. Padahal bukannya nggak bisa gitu ya game developer lokal sebenarnya bisa dan banyak juga produk game dari game developer lokal yang dipasarkan juga secara global seperti itu. Tetapi memang ya begitu gitu ya dari porsi masih sangat sedikit. Oke, ini kayaknya belum keload lagi gitu ya. Nah, makanya kami dari Agate ini kami juga berterima kasih kepada Direktorat SMK gitu yang mau partnership gitu ya dengan Agate gitu ya untuk bareng-bareng ya kita mengembangkan talenta muda, terutama teman-teman yang ada di sini gitu ya, yang minat untuk mengembangkan game seperti itu gitu untuk bisa membuat rangkaian webinar ini. Jadi harapannya nanti teman-teman selama 9 minggu ke depan, 9 pertemuan ke depan, nggak 9 minggu ya. Selama 9 pertemuan ke depan, teman-teman akan belajar banyak itu ya tentang potensi industrinya kayak gimana, terus gimana sih caranya bikin game, gimana biar bisa berkarir di game, gimana caranya dapat
uang gitu, dapat penghasilan dari industri game seperti itu hingga 9 pertemuan mendatang. Jadi harapannya dari sini teman-teman yang tadi yang suka main game gitu ya, mulai mikir apakah cocok nggak sih gitu ya kalau saya masuk ke industri game. Itu kurang lebih dari saya. Apakah Mas M ada di tempat? Halo? Untuk selanjutnya bisa masuk ke pembahasan teknis ya. Pembahasan teknis Halo, udah tentang, masuk lagi? nah oke udah masuk. Nah ini dia. Nah, ini nanti setelah ini gitu ya, teman-teman akan masuk ke pembahasan teknis tentang webinarnya itu seperti apa gitu lah. Materi-materinya ini nantinya bisa diakses di mana dan bagaimana persyaratannya untuk bisa nantinya teman-teman dapat sertifikat. Itu sih dari saya. Saya sekali lagi terima kasih, thank you teman-teman yang udah hadir di hari ini, juga Bapak Ibu yang sudah berkenan gitu ya mendampingi siswa-siswanya dan mendaftar di program webinar Level Up Series ini. Mudah-mudahan dalam 9 pertemuan mendatang teman-teman akan banyak dapat ilmu gitu ya yang bermanfaat dari kegiatan ini. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Ibu Resti atas materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Al-Muhlisidin selaku Program Manajer Agate Academy. Kepada Bapak Muhlis, kami persilahkan. Oke. Mau ngecek dulu suara saya apakah masuk, Mbak Cynthia? Masuk Pak Muhlis. Oke, baik. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mukhlisidin atau bisa dipanggil M. Saya adalah Program Manager di Agate Academy. Di sesi sekarang, saya akan menjelaskan tentang apa saja hal-hal teknis yang perlu diketahui, khususnya oleh teman-teman siswa dalam mengikuti kegiatan rangkaian webinar Level Up Series ini. Seperti itu. Yang pertama mungkin tadi sudah sebagian sudah sempat disebutkan oleh Ibu Restia terkait dengan ada berapa sesi gitu ya untuk kegiatan ini. Saya akan mengulang, tujuannya untuk menjelaskan nanti di kegiatan ini apa saja materi yang akan didapatkan. Oke, jadi kegiatan ini rangkaiannya yang terselenggara atas kerjasama Agate Academy dan Direktorat SMK ada kurang lebih 10 sesi, termasuk dengan sesi yang sekarang ini sudah dihitung ya, sesi onboarding, dan 9 lainnya itu adalah sesi materinya. Nah, ada 2 format di dalam kegiatan ini. Yang pertama itu adalah format webinar, jadi peserta itu menyimak kegiatannya gitu ya, materinya materi paparan umum, dan satu lagi adalah materi peragaan. Jadi nanti akan diperagakan hal teknis apa terkait dengan game development yang apa namanya yang dilakukan sehari-hari gitu ya oleh para pegawai-pegawainya seperti itu. Kegiatannya sebagaimana bisa dilihat di layar, ini ada bisa dibilang 2 minggu sekali begitu ya kegiatannya, dilakukan 2 minggu sekali dan diawali dengan kisah inspiratif dari Agate gitu ya, dari founder Agate, sampai kemudian diakhiri dengan kegiatan apa namanya kegiatan. Mohon izin Pak Muhlis, suaranya tidak Bagaimana? terdengar. Oke, baik. Suara saya sudah masuk lagi? Sudah masuk lagi Pak. Oke, dan diakhiri dengan kegiatan materi gamification. Di tengah-tengahnya itu ada pembahasan tentang 4 bidang game development yang utama. Jadi yang pertama ada game programmer, itu nanti dijelaskan karirnya seperti apa, lalu diperagakan programmer itu kegiatan sehari-harinya seperti apa begitu ya. Lalu yang kedua itu ada game artist. Nah, game artist ini akan dijelaskan karirnya seperti apa, bidangnya ada apa saja, tapi yang nanti spesifik dijelaskan itu adalah terkait dengan 3D game art. Lalu yang ketiga itu ada game designer, begitu ya. Nah, game designer ini nanti akan ada penjelasan apa itu game designer, apa itu game design, dan nanti sehari-harinya game designer seperti apa. Kurang lebih seperti itu terkait dengan kegiatannya. Jadi kegiatannya akan dilakukan 2 minggu sekali. Nanti bisa informasi detail tentang ini bisa dilihat di LMS yang nanti akan kita gunakan. Pun yang kemarin juga sudah di ini ya, nanti akan ada undangan dari pihak direktorat ke sekolah terkait dengan sesi Zoom-nya. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut sekarang tentang
pembuatan akun. Jadi pertama-tama ingin diberitahukan bahwa kegiatan ini para peserta akan diminta untuk melakukan beberapa aktivitas ya. Jadi akan diminta untuk nanti mengisi kuis gitu ya. Nanti setiap sesi, di akhir sesi itu akan ada kuisnya, dan kuisnya ini nanti dilakukan di dalam platform LMS yang disediakan oleh Agate begitu ya. Jadi nanti para peserta itu mengisi kuisnya di sana. Nah, kuis ini juga adalah syarat untuk bisa nanti mendapatkan sertifikat. Selain itu, terkait dengan daftar hadir, biasanya kan kalau kegiatan seperti ini ditanyakan ya, dan pengisian daftar hadirnya di mana? Pengisian daftar hadir itu dilakukan di LMS yang nanti diberikan oleh Agate. Nah, termasuk juga mungkin kalau pertanyaannya, sesi hari ini apakah sudah perlu ada pengisian daftar hadir atau tidak gitu ya. Nah, ini jawabannya adalah teman-teman para peserta yang sudah didaftarkan oleh sekolahnya itu nanti di-expect untuk bisa mengisi daftar hadir. Yang ingin saya tekankan pertama-tama di sini adalah untuk kuis maupun daftar hadir itu ada batas waktunya begitu ya. Jadi nggak selalu bisa diisi. Jadi diharapkan ini bisa memberikan urgensi untuk bisa segera diselesaikan, baik mengisi daftar hadir maupun juga mengisi kuisnya itu sendiri. Oke, yang pertama terkait dengan itu, saya akan menjelaskan tentang pembuatan akun di LMS-nya. Nanti saya akan peragakan langsung di webnya, tapi pertama-tama tahapan secara umum dulu yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, yang perlu dilakukan adalah setiap siswa ini perlu membuat akun di dalam situsnya. Jadi bukan hanya satu sekolah satu akun, tapi semua siswa perlu membuat akunnya, karena nanti kan yang mengisi daftar hadir itu siswanya ya, dan nanti yang dapat sertifikat itu adalah siswanya masing-masing begitu. Jadi setiap siswa perlu membuat akun. Membuat akunnya di mana? Itu di course.agate.id. Di situ. Nanti di dalamnya ada pembuatan akun gitu ya, sign in atau sign up, nanti di situ. Atau kalau untuk alamat langsungnya course.agate.id/login, di situ langsung bisa dibuat akunnya. Nah, jika siswanya menggunakan akun berbasis Google atau pakai Gmail gitu ya, atau email sekolah, tapi sebenarnya email sekolahnya berbasis Gmail, itu bisa langsung saja bisa melakukan autentikasi menggunakan Google. Nanti ini akan saya jelaskan. Nah, kalau sudah, nanti dia akan bisa masuk ke dalam dashboard-nya. Oke. Nanti setelah akunnya sudah dibuat, ini nanti akan saya jelaskan lagi ya, diperagakan langsung. Selanjutnya teman-teman peserta itu masuk ke dalam page course-nya. Jadi kalau sudah masuk, bisa langsung masuk ke dalam page course-nya. Caranya adalah dengan pertama akses lagi ya situs Agate Game Course. Nanti di panel atas itu ada tulisan webinar Direktorat SMK. Nanti langsung diklik aja bagian yang itu. Lalu habis itu bisa masuk di enrollment-nya. Nah, di enrollment-nya ini perlu diingat, ada enrollment key namanya Webinar Level Up Direktorat SMK. Webinar Level Up Direktorat SMK. Nah, nanti kalau sudah memasukkan enrollment key, itu nanti akan ada email bahwa sudah masuk gitu ya ke dalam course-nya. Nanti juga bisa ini shortcut-nya pakai yang ini ya, pakai alamat yang ini. course.agate.course/view-php134. Nanti bisa langsung masuk ke sana atau bisa masuk lewat dashboard juga bisa langsung. Kurang lebih seperti itu. Jadi mohon diingat-ingat bahwa nanti enrollment key-nya itu adalah webinar level up Direktorat SMK. Oke, kita lanjut. Nanti di dalam course apa saja sih yang bisa dilakukan? Ini yang akan saya jelaskan. Selanjutnya adalah di dalam course-nya ini, para peserta perlu mengakses course-nya karena ada 4 kegiatan yang nanti bisa dilakukan. Yang pertama nanti mengisi daftar hadir. Yang kedua itu adalah mengakses PPT dan rekaman sesinya. Nanti rekaman sesinya linknya akan dikasihnya via itu ya, via si LMS-nya. Dan yang ketiga itu adalah pengerjaan kuis. Jadi setiap sesi di akhir nanti akan ada kuisnya. Dan terakhir itu buat nanti ngambil sertifikat dari page course-nya itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Yang pertama mungkin saya akan menyebutkan, jadi kurang lebih nanti setiap sesi gitu ya akan ada daftar hadir. Para peserta nanti masuk ke dalam aktivitasnya, nanti ada page kurang lebih seperti ini, nanti bisa maksudnya dicentang bahwa dia sudah bisa menghadiri kegiatan ini. Yang kedua itu ada akses PPT dan rekaman sesi. Jadi nanti rekaman sesinya juga bisa diakses di sini begitu ya. Di page course-nya nanti ada bagian section yang rekaman dan PPT sesi, nanti bisa diambil di situ. Lalu yang ketiga ada pengerjaan kuis. Nanti di dalamnya ada kuis, ketika masuk nanti ada kuisnya, bisa dijawab.
Nah, terakhir itu tadi aktivitas apa saja yang akan dilakukan gitu ya di dalam page course-nya. Jadi penting untuk siswa bisa membuat akun di dalam course.agate.id. Selanjutnya terkait dengan sesi live, ini yang akan diminta pertama-tama itu adalah pertama-tama siswa diharapkan bisa ikutan di dalam Zoom-nya. Tapi kalaupun misalkan tadi ada beberapa sekolah saya lihat mengikuti kegiatan ini di satu Zoom saja gitu ya, nanti tolong dikabarkan saja ke pihak panitia bahwa oh ini ikutannya bersama-sama gitu ya, karena mungkin ada kebijakan tidak mengaktifkan handphone di saat jam pelajaran dan seterusnya, nanti bisa dikabarin. Nanti juga kalau misalkan Zoom-nya penuh, ini kan cukup banyak ya pesertanya, nanti mungkin akan ada mekanisme menggunakan YouTube gitu ya dari pihak direktorat. Selanjutnya terkait dengan sertifikat. Untuk sertifikat ini adalah sertifikat partisipasi ya. Jadi kalau misalkan menyelesaikan semua aktivitasnya, yang diberikan itu adalah sertifikat partisipasi terhadap kegiatan ini. Dan yang kedua, sertifikat ini akan diberikan via page course-nya. Jadi penting untuk bisa masuk ke dalam page course-nya, untuk bisa memiliki akunnya. Dan untuk bisa mendapatkan sertifikat ini, syaratnya adalah para siswa itu harus hadir pada semua sesi dan harus menyelesaikan semua kuis gitu ya. Jadi diharapkan untuk bisa tertib mengisi daftar hadir dan juga untuk bisa menyelesaikan kuisnya. Ini kuisnya bukan kuis yang susah-susah gitu ya, paling beberapa mungkin kurang dari 10 pertanyaan, nanti isian lebih ke centang-centang pilihan ABC gitu ya, pilihan ganda begitu. Jadi diharapkan bisa mengikuti kegiatan ini dan menyelesaikan si kuisnya. Nah, ini yang secara umum kurang lebih seperti itu tahapnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prosesnya ya. Oke, pertama-tama tadi ya pembuatan akun bisa masuk di course.agate.id. Oke, misalkan tadi masuk gitu ya di course.agate.id. Kita keluar dulu dari sini. Oke, nah para peserta nanti bisa masuk ke course ini. Lalu di sini ada login atau register, diklik aja login atau register. Nah, di sini kalau belum bikin akun dan punya akunnya Google, bisa langsung pakai ini aja gitu ya, biar cepat pakai Google Authentication. Ini seperti biasa ya, nanti cuma notifikasi bahwa Google akan bisa mengakses dan lain-lain, nanti pakai itu aja. Atau kalau misalkan pakai akunnya yang lain, emailnya yang lain, itu bisa pakai sign up. Nanti tinggal diisiin datanya di sini, nanti baru bisa login. Nanti akan ada notifikasi bahwa akunnya sudah terbuat begitu. Itu yang pertama. Bikin akunnya di sebelah situ. Ini misalkan saya masuk lagi. Oke. Mohon maaf, Mas Muhlis, suaranya tidak terdengar. Bagaimana? Oke, sorry. Lancar kembali. Sudah lancar kembali. Oke, baik. Ya, jadi mungkin karena kayaknya jaringannya lagi kurang Mas, share bagus. screen-nya juga kurang bagus, Mas. Blur tampilannya.
Mohon izin Bapak Ibu, sepertinya Mas Muklis terlempar keluar karena jaringannya kurang bagus. Mohon ditunggu sebentar ya Pak, Ibu. Oke, halo, Bu Cynthia, apakah suara saya sudah terdengar kembali? Sudah Mas. Oke, mungkin boleh minta izin akses ini juga ya, share screen lagi. Tampaknya karena disconnect jadi tidak bisa lagi. Baik Mas, sebentar. Sudah Mas. Baik, ini saya share screen kembali, izin share screen kembali. Oke, apakah sudah bisa dilihat apa yang di share screen-nya? Sudah Mas, sudah terlihat. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf karena ada kendala jaringan di tempat saya. Jadi ini kita sekarang sudah di tahap sudah membuat akun. Sekarang bagaimana caranya melakukan enrollment kepada course-nya, begitu ya. Nah, tadi sebagaimana disebutkan, untuk bisa masuk ke dalam course-nya itu bisa cek di panel atas gitu ya, header panel. Dan di situ lihat ada webinar Direktorat SMK. Nah, itu langsung diklik aja. Nah, di dalam sini user akan diminta untuk memasukkan ini ya, memasukkan enrollment key. Nah, enrollment key di sini. Nah, itu apa enrollment key-nya? Enrollment key-nya itu sebagaimana tadi saya sebutkan, itu adalah webinar level up Direktorat SMK. Nanti tinggal dimasukkan namanya di enroll-nya, enroll me begitu ya. Nah, kalau sudah, nanti user akan bisa masuk ke dalam page course-nya ini. Tanda sudah masuknya tuh ini ada seri webinar level up, ada ini, ada posternya. Nanti di bawah sini ada 3 section. Yang pertama ada pengantar, ada rekaman sesi, dan ada quiz. Gitu ya. Jadi nanti silakan untuk para peserta bisa langsung diarahkan, nanti masuk ya, melakukan enrollment, dan masuk mengakses si course-nya. Nah, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, ini saya akan menjelaskan tentang apa saja kegiatan yang bisa dilakukan di dalam page course-nya. Yang pertama itu mengisi daftar hadir. Jadi untuk daftar hadir akan selalu dilakukan di link yang ini. Jadi nanti kita bisa masuk ke sini. Nah, nanti di dalamnya itu user itu akan bisa melakukan pengisian daftar hadirnya. Untuk mengisinya tadi masuk ke dalam page course-nya tadi, lalu diklik aja attendance-nya. Kayak gitu.
Itu yang pertama, mengisi daftar hadir. Jadi kuisnya ini contoh di sini ya, ada satu sampel kuis yang bisa dicoba dilakukan oleh para siswanya. Ini masuk ke sini sampel kuis. Lalu nanti bisa melakukan attempt gitu ya. Sorry. Nah, di sini ada beberapa, ini ada sampel kuisnya. Nanti kalau sudah kurang lebih ini cuman pilihan ganda saja. Para peserta tinggal diisi aja gitu ya. Ini contoh aja perusahaan pengembang gamenya apa, lalu nih bidangnya apa begitu ya. Direktorat subdirektorat apa yang menyelenggarakan kegiatan ini, nanti langsung bisa finish time gitu ya. Itu adalah pengisian kuisnya. Lalu yang ketiga ya, itu adalah pengaksesan materi. Jadi pengaksesan materi semuanya nanti bisa dilakukan di sini. Ini contohnya sudah ada PPT ini, PPT yang tadi saya sampaikan ini sudah bisa diakses ya di onboarding ini. Nanti silakan aja langsung masuk, langsung bisa di download. Nanti link tadi ya, link sesi sekarang juga nanti akan ditaruh di sini. Itu kurang lebih kegiatan yang bisa dilakukan. Sama satu lagi yang nanti akan diminta untuk diisi peserta itu pencatatan data ya, untuk bisa mencocokkan data yang diberikan oleh guru dengan data yang aktual ya, para usernya apakah sudah siswa-siswanya sudah bikin akun apa belum, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan LMS. Jadi nanti para siswa diharapkan untuk bisa mengakses page course ini, dan nanti kegiatan-kegiatan itu dilakukan di sini juga ya, pengisian daftar hadir, pengisian kuis, dan link rekaman sesi itu nanti akan dibagikan via ini gitu ya. Jadi kalau nanti ke depannya ada yang bertanya misalkan ini seperti apa, di mana kuisnya, di mana link rekamannya, di mana daftar hadirnya, semuanya terpusat di link ini. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dulu ke Ibu Cynthia. Barangkali ada nanti sesi tanya jawab, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhlis atas paparan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang ingin bertanya, boleh raise hand. Boleh bertanya tentang AGT tadi, LMS, atau nanti program webinar ke depannya. Apabila masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Barangkali ada yang mengalami kendala ketika akses, mungkin bisa juga disampaikan, atau misalkan masih bingung ini menavigasinya seperti apa, boleh juga disampaikan. Atau kalau misalnya ada yang malu bertanya secara langsung, bisa di kolom chat ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Mas Muhlis, ini ada satu pertanyaan dari Putri SMK 3 Sikli. Aplikasi apa yang digunakan untuk membuat gamenya?
Baik, sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, apakah suara saya sudah masuk kembali? Sudah terdengar Mas Mukhlis. Oke. Untuk tadi pertanyaannya tools apa yang nanti digunakan? Jawabannya adalah untuk programmer, untuk nanti ketika sesi programmer yang akan dijelaskan, yang akan diperagakan itu adalah kita akan menggunakan tools Unity, Unity Engine, begitu ya. Lalu untuk 3D artisnya nanti pakai apa begitu ya? Peragaan 3D artis nanti akan menggunakan aplikasi bernama Blender 3D, dan untuk game designer Izin Mas itu Mukhlis, nanti akan ada suaranya hilang-hilangan beberapa Mas. tools ya. Yang pertama karena akan lebih banyak melakukan Mas Mukhlis, maaf suaranya hilang-hilangan. Halo Mas. Halo. Bapak dan Ibu, mohon maaf, sebentar kita tunggu kembali Mas Mukhlis untuk bergabung karena sepertinya sinyal di lokasi Mas Mukhlis sedang tidak bagus. Oke, iya, suara saya sudah jelas lagi. Sekarang sudah jelas lagi Mas. Oke, baik. Ya tadi soal toolsnya ya, kita masih membahas soal toolsnya. Yang pertama tadi programmer menggunakan Unity. Yang kedua itu menggunakan untuk 3D game artist itu menggunakan Blender 3D. Dan untuk game designer itu menggunakan Google Docs. Yang kedua kita nanti akan bisa jadi menggunakan MakeCode, Microsoft MakeCode. Itu aplikasinya aplikasi berbasis web, jadi tidak perlu diinstal. Dan juga nanti kita akan menggunakan salah satu aplikasi web yang nanti dijalankannya di itch.io. Jadi kalau yang perlu diinstal apa saja gitu ya, kalau ingin mengikuti praktiknya nanti itu yang pertama itu adalah Unity. Unity-nya bisa menggunakan Unity Engine. Unity Engine, yang kedua itu adalah Blender. Nah, itu dua hal yang nanti bakal perlu diinstal oleh teman-teman ataupun Bapak Ibu pendamping gitu ya, supaya nanti bisa mengikuti kegiatannya. Oh ya, mungkin saya juga mau menyampaikan bahwa soal sesinya, nanti kalau untuk yang webinar itu mungkin kurang lebih isi panjang materinya ya. Ini tidak keseluruhan acara, tapi panjang materinya kurang lebih 40 menitan, 45 menit. Tetapi kalau untuk yang peragaan nanti kurang lebih waktunya 90 menit begitu. Jadi bukan sesi yang terlalu panjang, jadi juga contohnya nggak akan yang susah-susah begitu ya materinya. Itu mungkin pertanyaannya, semoga bisa menjawab. Jika ingin diinstal, silakan install Unity maupun Blender. Dikembalikan lagi ke Ibu Cynthia. Baik Mas Mukhlis, ini ada pertanyaan lagi dari SMKN 1 Mas Ubud. Ingin bertanya apakah guru bisa melihat untuk progres siswa kami di LMS. Terima kasih. Oke, dipersilahkan Bapak Ibu, silakan yang pertama-tama nanti Bapak Ibu bisa masuk dulu saja ya, menggunakan cara yang sama Mas Mukhlis, maaf suaranya hilang lagi. seperti yang tadi. Nanti kan kami mendapatkan data bahwa oke, cek. Sudah. Sekarang sudah ada. Cek. Oke. Oke, ya, jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk bisa masuk ke dalam course-nya. Nanti kan kami punya data terkait dengan nama-nama PIC-nya. Nanti nama-nama PIC itu akan di-assign menjadi teacher, kurang lebih seperti itu. Baik, Mas Mukhlis, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Rahmawati, SMKN 3 Sisling. Silakan Ibu.
Sebentar ya, Bu. Silahkan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Moderator. Izin bertanya, Bu. Jadi di sini tadi kami sudah dijelaskan banyak oleh Bapak Ibu narasumber mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh kami nanti, insya Allah, selama beberapa bulan ya, Bu, ya. Dari bulan ini sampai bulan November ya, kalau nggak salah saya. Jadi yang ingin saya tanyakan, Bu, peran guru pendampingnya nanti seperti apa? Apakah kami nanti mendampingi siswa kami yang ikut webinar sampai akhir? Bagi kami nanti yang memang bisa kami gunakan untuk melihat aktivitas daripada siswa kami dan bahkan mungkin ada tugas lain yang memang diembankan kepada kami. Lalu kemudian yang ingin saya tanyakan lagi mengenai kegiatan webinar ini kan dilaksanakan secara daring ya, Bu ya. Secara daring. Apakah bisa, ini kan kegiatannya ada praktek, kita menggunakan Unity, nanti anak-anak diarahkan untuk menggunakan Blender juga untuk mendesain objeknya kan menggunakan Blender, dan tugas-tugasnya juga ada LMS yang digunakan oleh siswa. Nah, apakah memungkinkan dilaksanakan secara daring? Karena kan saya tahu sendiri, saya bahkan sudah mengikuti pelatihan secara luring kemarin di BPL Minat, di BPL Medan kemarin selama kurang lebih 1 bulan. Itu secara luring, Bu, secara tatap muka. Dan agak susah memang pelaksanaannya. Maksudnya materinya itu kan sulit ya, susah untuk dimengerti hanya secara daring. Nah, apakah memungkinkan dilaksanakan secara tatap muka untuk siswa kami nantinya, atau mungkin ada dari pihak EGET Akademi sendiri yang memang datang ke tempat kami untuk mendampingi siswa kami di sini, atau mungkin kami perwakilan dari sekolah untuk diundang ke sana untuk mengikuti pelatihan. Dan satu lagi, Bu, yang mohon maaf banyak pertanyaan. Satu lagi masalah kegiatan ini apakah berbayar atau gratis? Nah, mungkin hanya itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Mukhlis, diperkenankan untuk menjawab. Oke, yang pertama dulu mungkin ya terkait dengan peran guru pendamping itu seperti apa. Yang pertama itu nanti guru pendamping itu kalau dari kegiatan ini berperan untuk memastikan di sisi sekolahnya itu siswanya mengikuti kegiatannya begitu ya pada hari yang sudah ditentukan, misalkan membantu mengkondisikan kelas dan juga mengkoordinasikan mungkin dengan guru yang lain mungkin ya. Kalau misalkan ternyata di hari itu ternyata ada jadwal kegiatan apa gitu ya, minta tolong dikoordinasikan itu. Lalu apakah guru pendamping ini bisa melihat akses progres peserta? Itu sangat bisa, sebagaimana tadi disebutkan. Caranya adalah Bapak Ibu silakan masuk dulu ke dalam course-nya. Nanti nama-nama Bapak Ibu yang sudah tercatat sebagai PIC pendamping ini nanti akan di-assign sebagai teacher sehingga nanti punya akses untuk melihat progres siswa-siswanya. Lalu yang kedua terkait dengan kegiatan ini mungkin yang kedua saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu aja soal ini berbayar apa gratis. Jawabannya ini kegiatan gratis ya Ibu, sebagaimana disebutkan di sesi sosialisasi sebelumnya ketika pendaftaran untuk kegiatan ini dibuka. Kegiatan ini adalah kegiatan yang gratis sifatnya, jadi ini bisa diikuti tanpa perlu ada pembayaran. Selanjutnya yang terakhir mungkin yang tentang apakah kegiatan ini pelatihannya secara offline begitu ya, terkait dengan praktik. Nah, yang pertama-tama saya ingin sampaikan, sesi-sesi peragaan, baik itu sesi programming, sesi art maupun sesi desain, itu tujuannya lebih ke memeragakan bagaimana gambaran kerja sehari-hari secara praktis bidang-bidang tersebut. Jadi memang yang akan ditunjukkan itu adalah hal yang sederhana gitu. Jadi bukan yang pelatihan, mungkin kalau memang sifatnya pelatihan panjang gitu ya, tadi mungkin yang seperti Ibu Rahmawati pernah alami, itu memang yang mendetail, mendalam gitu ya. Nah kalau ini tuh akan lebih ke sifatnya peragaan. Jadi
pada sesinya pun memang kalau Bapak Ibu misalkan siswa-siswanya mau menyimak dulu saja, tidak bareng-bareng gitu melakukan praktik, itu dipersilahkan. Nanti bisa si praktiknya itu dilakukannya di apa namanya di waktu yang kemudian itu dipersilahkan. Nanti pun kuisnya pun lebih ke kuis pengetahuan aja gitu. Jadi khususnya buat yang peragaan itu kuis yang diberikan itu bukan kuis harus menyelesaikan membuat game ini, enggak, Bapak Ibu tidak seperti itu, tetapi lebih ke pengetahuan. Sementara kalau tadi untuk praktik begitu ya, misalkan ingin mengikuti apa yang diperagakan, itu bisa dilakukan, bisa jadi di luar sesinya, karena memang waktu yang tersedia buat kegiatan ini, khususnya ketika peragaan itu hanya 90 menit gitu. Tapi memang dalam waktu 90 menit itu yang diperagakan itu hal yang sederhana saja, bukan yang canggih-canggih banget begitu ya. Itu saja yang bisa saya jawab. Dikembalikan lagi ke Ibu Cynthia. Baik, terima kasih Bapak Mukhlis. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang belum jelas tentang LMS ini? Oke. Baik, sepertinya sudah cukup Bapak Mukhlis untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada Bapak Mukhlis yang sudah berkenan menjawab. Untuk pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum terjawab pada kesempatan kali ini, nanti akan kami jawab melalui grup WA. Apabila masih ada pertanyaan yang masih belum jelas, adik-adik bisa menyampaikan pertanyaan tersebut kepada gurunya dan nanti bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih. Sudah cukup materinya, apakah Pak Mukhlis? Sudah cukup. Baik. Dan dengan demikian, maka berakhir sudah pra-webinar series pengembangan GIM bersama Agate Academy. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian semua dalam acara ini. Dan kami ucapkan permohonan maaf atas kekurangan yang terjadi selama acara berlangsung. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, Ibu.